Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, siswa-siswi kelas 1 SD Al-Hikmah, baik Ibnu Batuta ataupun Ibnu Rushd yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada pelajaran pekan lalu kita sudah membahas mengenai alat-alat komputer yang mana di dalamnya ada perangkat seperti monitor, CPU, speaker, mouse, keyboard, printer, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan mengenai alat-alat komputer yang berikutnya. Bagi yang belum menyimak pelajaran minggu lalu, boleh melihat kembali ya YouTube yang telah Bapak bagikan di WhatsApp web kalian. Ini bagian-bagian komputer part 1 ya, boleh kalian saksikan kembali, sekalian pelajari lagi. Yang perlu catat boleh ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan kedua, melanjutkan kembali yang kemarin, halaman 26 di buku kalian. Oke. Untuk perangkat yang pertama adalah speaker. Ya, Bapak langsung dari Google aja ya. Speaker. Nah, speaker ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara ya. Kadang video, film yang kita saksikan itu mengeluarkan suara-suara ya. Kalau nggak ada suaranya ya pasti hambar. Nah, untuk desktop dia tidak built-in atau tidak dilengkapi dengan speaker. Namun pada laptop itu sudah ditanamkan atau sudah dimasukkan speaker di dalamnya. Ya, bentuknya kecil tapi nggak kelihatan, ada di dalam laptop. Ya, nah untuk speaker yang bisa kita lihat, yang bisa kita colokkan ke dalam ya, baik itu radio ataupun komputer desktop ataupun komputer laptop, ini macam-macam ya. Ada yang menggunakan kabel, ataupun sekarang zaman sudah canggih ya, pakai wireless. Apa itu wireless, Pak? Wireless itu adalah tanpa kabel. Kemarin kita sudah bahas ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini salah satu contoh speaker yang bisa difungsikan dengan memakai kabel ya. Ini salah satu contohnya, dia menggunakan kabel USB di sini ya. Oke. Nah, tentunya speaker yang seperti ini memerlukan daya atau listrik ya, colokan. Nah, bagi yang menggunakan wireless seperti ini contohnya ya, Bapak kasih ambil contoh JBL atau juga speaker-speaker yang bisa dibawa portable kemana-mana ya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh speaker yang tidak memerlukan kabel atau wireless. Fungsinya tetap sama, untuk mengeluarkan suara ya, baik itu suara yang dalam video ataupun dalam film. Nah, tombol volumenya bisa diatur-atur ya, ada plus untuk menambahkan. Ini di zoom gimana ya, ada plus untuk menambahkan dan juga ada minus untuk mengurangi ya. Dan juga speaker. Nah, ini lebih jelas lagi. Oke. Nah, ini ada volume yang berputar ke kanan itu menambahkan, kalau diputar ke kiri itu untuk mengurangi ya. Ada juga yang tingkatan lanjutnya, bassnya mau diatur sebagaimana, treble-nya juga, atau mau ada fungsi on off-nya. Nah, ini speaker fungsinya sama ya, namun fiturnya berbeda ya antara speaker yang ini biasanya menggunakan kabel colokan ya. Jadi kalian colok dulu kabelnya ke dalam komputer atau CPU, dan juga kabel untuk untuk listrik kalian juga colokan ke dalam colokan listrik. Nah, kalau yang ini bedanya wireless, dia tidak memerlukan colokan apapun tapi menggunakan baterai. Ketika baterainya habis ya, sama seperti handphone kalian harus charge dulu. Nah, tapi
Kalau baterainya masih banyak ya bisa kalian pergunakan. Tinggal kalian koneksikan dengan wireless. Bisa menggunakan Bluetooth yang kebanyakan atau juga menggunakan wire lain-lainnya seperti NFC nggak mungkin ya. Biasanya sih pakai Bluetooth ya. Kalau wireless agak jarang. Oke. Speaker ya, yang ada di halaman ke-26. Lalu untuk yang ke-27 kita punya media penyimpanan atau storage devices pakai bahasa Inggris. Nah, storage devices atau dalam bahasa Indonesianya media penyimpanan ini banyak ragamnya ya. Ada yang berbentuk CD. Nah, ini CD. Bisa kalian lihat ya gambarnya. Berbentuk CD atau compact disc atau DVD ya. Ini fungsinya untuk menyimpan data. Nah, kalau zaman dahulu gimana Pak? Zaman dahulu juga ada namanya floppy disk. Nah, ini kalian mungkin udah nggak pernah lihat lagi sekarang ya. Ini media penyimpanan juga seperti flash disk, tapi zaman dulu waktu Bapak masih jadi murid seperti kalian. Nah, kalau ini floppy disk sekarang sudah tidak diproduksi lagi karena memang banyak komputer tidak menggunakan ini ya, sudah usang teknologinya, tapi berfungsi sama sebagai media penyimpanan. Oke. Ini nggak ada di buku, kita bahas yang ada aja. CD dan DVD, storage devices. Oke. Nah, CD dan DVD ini masih ada sampai sekarang ya, karena masih banyak digunakan. Nah, untuk CD atau DVD sendiri, ini gambarnya kecil ya. Ya, sekarang lihat ya. Kecil masih. Oke, sebelah sini ya. Macam-macam alat media penyimpanan. Nah, kalau CD dia berbentuk ya, kalian pernah lihat CD ya, bentuk bulat dia. Dia memutar untuk kemudian dibakar dengan laser atau istilahnya adalah burning. Istilah burning nanti kalian akan sering mendengarkan piringan mutar. Nah, kalau CD, baik CD ROM ataupun DVD ROM, DVD RW atau CD RW, ini bisa kalian keluarkan dari tempatnya. Tapi kalau untuk media penyimpanan hard disk ya, nah ini bagian dalam hard disk yang kemarin kita sudah bahas ya. Di dalamnya terdapat piringan yang memutar juga. Jadi dia dibakar, burn, nanti untuk kemudian bisa dihapus lagi, kemudian disimpan lagi, dihapus lagi. Nah, seperti itu. Kalau CD atau DVD RW ada dua macam. Ada yang bisa dihapus, ada yang juga tidak. Biasanya yang bisa dihapus itu harganya bisa lebih mahal. Sekarang mungkin 8.000 ya, 8.000 rupiah untuk satu keping DVD RW. RW itu singkatan dari, bukan rukun warga ya. RW itu singkatan dari rewritable. Jadi bisa ditulis kembali ya, sama fungsinya seperti hard disk. Namun untuk kapasitas penyimpanannya pasti berbeda. Dimana hard disk itu biasanya dimulai dari 120 GB, terus kemudian naik lagi 256 GB, naik lagi ke 500 GB sampai 1 tera, bahkan ada yang 4 tera, 16 tera dan sebagainya. Tapi kalau misalkan CD ya, CD yang sering kalian seperti ini penyimpanannya paling maksimum hanya 4 GB aja, nggak bisa lebih. Jarang ada CD yang
kapasitas atau storage-nya melebihi 4 GB, jarang. Nah, kalau dari segi ketahanan ya otomatis lebih tahan hard disk ya, karena dia bentuknya sudah beda. Namun juga dilihat lagi dari harganya. Nah, ini CD, ini hard disk. Hard disk bentuknya seperti apa sih Pak? Ya kemarin kita sudah bahas ya. Boleh lihat pelajarannya kemarin, YouTube yang kemarin, hard disk macam-macamnya. Oke, nah kalau untuk CD ini ada tempatnya ya. CD-ROM. Nah, ini biasanya di dalam di dalam CPU bentuknya seperti ini, hanya kotak luar hitamnya saja yang kelihatan ya. Kemarin coba kita lihat CPU. Ya, CPU. Kemarin CPU apa kepanjangannya? Central Processor Unit ya. Jangan sampai salah. Nah, contoh kita buka salah satunya. Oke. Nah, di dalam CPU di sini bisa kita tambahkan ya untuk storage CD-ROM. Contohnya mana udah ada? Nah, ini. Bentar. Oke, sepertinya saya Google. Tadi apa CD-ROM ya? Nah, ini. Oh, bukan, maaf, CPU. Nah, ini ya contohnya tadi. Nah, ini di atasnya ada berbentuk DVD ya. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan CD-ROM yang ini. Ya, masukkan ini nih. Nanti disambungkan ke kabelnya supaya bekerja, supaya dapat kalian gunakan. Nah, bentuknya atau mereknya juga macam-macam ya. Ada yang Asus, ada yang Toshiba, macam-macam merek. Nah, kalau untuk di laptop, ada sebagian laptop yang sudah built-in, yang sudah ada pasangannya, yang udah dipasang sebelumnya. Jadi nggak usah repot-repot masang lagi, kan tinggal buka, masukkan dan langsung berfungsi. Nah, itu bedanya. Karena laptop sudah compact, sudah ringan, dapat dibawa-bawa. Jadi bentuk dari CD-ROM ini pasti kecil. Ya, nggak sebesar milik. Nah, ini contohnya, nggak sebesar milik komputer desktop ya. Nah, ini salah satu contoh yang ada di mana? Di laptop ya. Apa laptop saya nggak ada Pak? Ya berarti tidak built-in. Beda. Ada laptop yang terdapat CD-ROM, ada juga yang tidak terdapat CD-ROM. Oke. Oke, ini untuk penyimpanan CD atau CD DVD ya. Ada tombolnya di sebelah, biasanya sih di sebelah kanan ya. Untuk tombol ada sebelah kanan. Nah, kita pencet ini, otomatis dia akan menjulur seperti lidah keluar dia, tlek gitu ya. Kita coba di sini CD-ROM. Kita cari di YouTube biar kalian juga nggak perlu buka-buka lagi. Opening. Nah, ya. Nah, oke, kita klik sebelah kanannya, kanan bawah, klik, maka dia akan terbuka dengan otomatis ya. Oke, opening sebentar. Ya, contohnya nanti kalian boleh cari sendiri ya, atau kalian pernah coba di rumah. Nah, untuk yang selanjutnya ada media penyimpanan yang tidak memiliki disk pada dalamnya. Kalau kemarin kita bahas HDD atau hard disk, itu ada semacam piringan yang berputar ya.
Kalau ini tidak ada. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah seperti flash disk ya. Contohnya seperti flash disk, atau juga yang sekarang terbaru SSD. Kita flash disk dulu ya. Flash disk. Oke. Nah, ini sering kalian lihat nih. Flash disk berfungsi untuk sama menyimpan data juga. Portable, kita bisa bawa kemana-mana. Harganya juga murah, bersaing, tergantung kapasitas ya. Dimulai dari 4 GB, mungkin ada 1 GB dulu, 1 GB, terus 2 GB, 4 GB, ada 8, 16, bahkan sekarang ada yang 256 ya, paling maksimal 256. Ada juga yang 1 tera, tapi jarang. Biasanya 1 tera itu hard disk dan sejenisnya. Ini salah satu itu ya, salah satu penyimpanan namanya flash disk. Flash disk. Oke, sering kalian jumpai ini pasti. Bentuknya macam-macam. Nah, kegunaannya tinggal colok di port aja. Port USB. Nah, nyolokinnya kemana ya? Ke sini. Tuh. Ya. Jangan sampai salah. Ada port USB, ada juga port HDD. Nah, ini port USB seperti ini ya. Ada yang 2,0, ada yang 3,0, tergantung laptop atau PC kalian. Jangan sampai salah nyolok, kadang terbalik atau gimana gitu ya. Ini untuk media penyimpanan flash disk. Nah, ada juga media penyimpanan sebelum lanjut ke halaman berikutnya, namanya SSD. Nah, ini bentuknya mirip dengan, kemarin Bapak sudah bahas ya, bentuknya mirip dengan hard disk, tapi dia lebih tipis, lebih ringan, dan juga untuk kecepatan lebih bagus. Kenapa bagus, Pak? Karena dia dalamnya sudah menyerupai flash disk seperti ini ya. Tidak ada piringan hitam yang maaf, tidak ada semacam disk, bukan disket, tidak semacam disk yang berputar. Jadi board aja seperti ini, seperti kemarin ya, motherboard ya, seperti itu bentuknya. Makanya untuk ketahanan dia lebih bagus dibandingkan hard disk. Kalau hard disk ada masanya 10 tahun, 20 tahun. Kalau ini bisa lebih dari itu ya. Tapi hard disk juga tergantung pemakaian ya. Kalau makainya apik, maka ya akan lama. Tapi kalau makainya berantakan, dibanting-banting, ya udah, jangan harap bisa pakai lebih dari setahun. Oke, bisa kalian lihat port USB nya di halaman 28. Tadi juga Bapak sudah sampaikan ya. Terus untuk praktik, nah ini ada praktik nih di halaman ke-29. Apa praktiknya? Siapkan sebuah flash disk yang berisi data. Nah, Bapak sudah siapkan di sini satu flash disk, namanya Toshiba. Ya, udah flash disk Toshiba. Nah, Bapak kasih gambarnya aja di sini. Flash disk Toshiba. Nah, yang Bapak punya adalah 16 GB. Nah, ini Bapak punya ini satu. Siapkan sebuah flash disk yang berisi data. Carilah port USB. Nah, kita cari ya di laptop atau PC kalian. Coba tancapkan flash disk pada port tersebut. Nah, kita tancapkan dulu. Oke. Nah, kalau sudah tancapkan, pastikan tidak terbalik. Nah, ketika ditancapkan, ada sesuatu yang muncul di sini, nama flash disknya, terus juga perintah mau diapain, eksekusi ya. Misalkan, nah kita mau buka dengan apa nih? Mau buka dengan folder, atau mungkin isinya ada isi film atau lagu-lagu. Biasanya folder ya. Kita buka foldernya, nah otomatis isi yang ada dalam flash disk tersebut terbaca. Nah, ini kalau flash disknya atau media penyimpanannya tidak rusak. Kalau rusak nanti ada pemberitahuan media tidak terbaca. Nah, itu harus menghubungi teknisi atau orang yang
lebih ahli. Sudah, misalkan kalau sudah ditancapkan, kita lihat isinya adalah ini ya. Kebetulan di flashdisk Bapak adalah instalasi Windows 10. Oke, kalau sudah kita tutup ya, kita tutup datanya, kita tutup foldernya. Kalau mau cabut jangan langsung cabut, kita klik ini ya, show hidden icons, tunjukkan icon-icon yang tersembunyi. Nah, klik ini, safely remove hardware and eject media, berfungsi untuk mencabut media penyimpanan yang kita colok di port. Oke, kita klik dulu. Nah, kebacakan yang mana yang mau kita keluarkan atau eject. Ini kita eject, klik dulu sampai muncul perintah save to remove hardware, baru bisa dikeluarkan atau dicabut dengan aman. Kalau belum muncul seperti ini, maka tidak boleh ya. Misalkan Bapak cabut ya, oke. Nah, Bapak colokkan lagi. Kita coba misalkan cara yang salah nih. Bapak lagi buka file ini, tiba-tiba Bapak mau cabut sini, bisa nggak? Oh, bisa masih ya. Misalkan kayak Bapak coba colok flash disk yang berbeda, kita coba colok lagi. Ini kalian bisa praktekkan ya. Jadi cara benarnya adalah seperti itu. Nah, ini salah satu contoh flash disk yang ada sedikit error nih. There is a problem with this device, scan drive and no fix it. Nah, berarti di sini sering mencabut flash disk tanpa mengeject di sini ya. Sering, makanya hati-hati. Scan dulu, repair ya, harus diperbaikin, takutnya rusak, dia nggak bisa dipakai lagi. Oke, setelah itu maka baru bisa digunakan. Oke, flash disknya adalah ini. Oke, isi flash disk Bapak adalah ini. Misalkan Bapak mau buka gambar ya, saya contoh buka gambar apa, tabel huruf Arab ya, buka. Atau misalkan Bapak mau buka ini nih, buka video, kita coba ya, kita buka video. Coba nah, misalkan buka video. Nah, ini kita cabut, coba bisa nggak? Nah, nggak bisa dia. Problem ejecting USB mass storage device. Kenapa nggak bisa, Pak? Karena dia sedang dipakai untuk membuka video ini. Karena folder atau file video di dalam flash disk ini sedang digunakan. Kalau kita mau cabut, kita tutup dulu semuanya, kita close video atau misalkan dokumen yang kita gunakan di flash disk ya, baru kita coba lagi mengeluarkannya. Coba lagi. Nah, sekarang bisa. Kenapa bisa? Karena video yang tadi sudah kita keluarkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung japri ke Bapak. Kalau tidak ada, Bapak akhiri sampai di sini pelajaran TK kelas 1 SDT Al-Hikmah Cilandak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.